Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kali ini saya akan mengulas tentang konteks yang saya akan bahas di sini. Konteks yang akan saya bahas di sini yaitu tentang teks eksplanasi. Seperti yang kita ketahui, pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana terjadinya alam sosial, baik itu ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya itu bisa terjadi. Suatu kejadian baik alam maupun budaya itu bisa terjadi karena sebab akibat. Suatu kejadian yang alam itu bisa terjadi karena sebab akibat. Itu dapat disimpulkan bahwa pengertian tes eksplanasi adalah tes proses bagaimana dan mengapa bisa terjadinya alam itu karena adanya sebab akibat terjadinya. Selanjutnya yang saya bahas di sini tentang ciri-ciri tes eksplanasi. Ciri-ciri tes eksplanasi yang kita ketahui, yang pertama, informasi yang dibuat itu berdasarkan fakta atau faktual. Informasinya itu diambil dari fakta, bukan mitos. Benar-benar terjadi dan sumbernya itu jelas dan tidak dimanipulasi. Yang kedua yaitu hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Fenomena yang dibahas itu bersifat keilmuan dan sumbernya itu menang dari ilmu. Yang kedua, sifatnya informatif atau tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Sifatnya itu informatif, yaitu dari informasi yang jelas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Selanjutnya, tujuan dari tes eksplanasi ini yaitu fungsi tes eksplanasi menjelaskan dan menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu yang berisi hubungan dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Tujuannya yaitu lebih jelas. Tujuannya yaitu Pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Pembaca itu dapat memahami terjadinya satu fenomena itu dengan jelas tanpa ada unsur lainnya. Struktur tes eksplanasi yang saya muat di sini itu yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang dibahas. Kedua, urutan sebab akibat. Proses mengapa suatu fenomena bisa terjadi atau tercipta. Ini adanya urutan sebab akibat, dari mana ini bisa terjadi, apa faktornya dan apa yang mempengaruhinya, dan apa hal yang bisa mencegahnya. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi ini tes penutup yang bersifat pilihan, bukan keharusan, dan intisari atau kesimpulan dari sebab akibat dari masalah yang terjadi di alam. Selanjutnya saya akan membagikan tentang langkah-langkah tes eksplanasi. Langkah-langkah tes eksplanasi yang pertama, menemukan topik atas suatu kejadian yang menarik dan aktual. Jadi sifatnya itu topik yang di sini adalah menarik dan aktual. Kedua, menyusun kerangka tes, yakni dengan mengembangkan topik utama dalam rincian topik yang lebih spesifik. Yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait kejadian yang dituliskan bersumber dari observasi lapangan ataupun dengan studi
literatur. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi tes eksplanasi yang lengkap dan utuh. Contoh tes eksplanasi yaitu tentang kejadian alam. Tes eksplanasi ini terkait tentang kejadian alam yang menimpa, dan ini fakta dan bukan mitos. Faktanya itu jelas dan tidak ada unsur mitos ataupun unsur-unsur yang hanya berita-berita hoax yang sering terjadi di zaman sekarang. Berita hoax yang tersebar berdasarkan contohnya yaitu seperti contoh kejadian alam yaitu banjir yang terjadi di Jakarta pada Minggu pagi 23 Februari 2019. Jakarta berendam banjir. BMKG mencatat bahwa tahun 2020 cuaca lebih basah dari tahun sebelumnya. Cuaca basah maksudnya curah hujan cukup tinggi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Latodorabik. Tahun ini lebih hujan cukup tinggi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk tahun ini lebih basah karena pada tahun sebelumnya terjadi fenomena El Nino. Fenomena El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur menghangat. Hal ini mengakibatkan Indonesia kering dan kurang curah hujan. Siklus semacam ini wajar terjadi di negara tropis semacam Indonesia. Bahwa tahun 2020 cuaca lebih besar dari tahun sebelumnya. Cuaca basah maksudnya di sini yaitu curah hujan cukup tinggi di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Jabodetabek. Tahun ini lebih basah karena pada tahun sebelumnya terjadi fenomena El Nino. Fenomena El Nino ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Hal ini mengakibatkan Indonesia kering dan kurang curah hujan. Siklus ini wajar terjadi di negara tropis semacam Indonesia. Cukup sekian dari informasi yang saya bagikan.